Selamat datang di Laboratorium Indonesia. Nah, Pak Arief, kalau kita bicara tentang lebih besar company-nya, aspeknya juga banyak dan banyak sekali beda-beda industri. Tapi ada nggak Pak poin pentingnya ketika company, apalagi di momen sekarang ada pandemi, mengalami gejolak luar biasa. So ahead beberapa masa ke depan, apa yang perlu company siapkan Pak supaya mereka bisa punya lompatan, gebrakan atau kemajuan yang cukup signifikan? Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus dilakukan Pak Arief? Oke Pak, nah ini kan ceritanya pandemi ini nggak ada kejelasan selesainya kapan gitu loh Pak. Betul. Ya kan, saya banyak sekali teman-teman tanya, lah terus bagaimana Pak? Nah, yes. Ya kan, ini terus ke depan ini loh, kita itu bagaimana? Karena ke depan ini kita menghadapi uncertainty, jadi Uncertainty. Nah, Betul. Jadi perusahaan bagaimana bisa prepare, tetap bisa punya ukuran yang jelas, tetap punya strategi yang jelas di masa yang nggak jelas. Kira-kira begitu. Masa ini memang sangat sulit kita. Nah, pola pikirnya harus tetap positif, Pak. Ya, harus tetap positif, jangan sampai kendor. Itu dulu. Mantap. Kalau kita sudah lemes, terus sudah tidak ada harapan, kemudian males, ini tidak akan membantu, Pak. Karena corona akan tetap ada, Pak. Mau kita di rumah, mau kita males, mau kita down, coronanya masih ada, Pak. Jadi, nah sepertinya memang benar kata Pak Presiden bahwa kita harus belajar untuk hidup berdampingan dengan corona. Artinya berdampingan ini. Nah, ini yang harus diterjemahkan. Paranoid, Pak, ya begitu ya? Ya, kita harus menyikapi corona ini dengan bijak. Ya toh, seperti saya misalnya. Saya tidak mungkin untuk menikmati yang namanya work from home, Pak. Jadwal saya justru harus tetap menyemangati orang-orang dengan melakukan traveling. Yes. Saya harus hidup di 4 kota saat ini. Di Kudus, Semarang, Surabaya, dan Jakarta, Pak. Wow. Dan itu kemudian terus tidak bisa ditempuh dengan jalur udara karena masih sangat berisiko. Yeah. Belum lagi seperti hal-hal hari ini saya harus ada di Bandung. Besok saya harus traveling ke Semarang. Nah, problemnya adalah corona itu masih ada, Pak. Sehingga kita harus berpikir tetap positif, kemudian kita menjaga diri, memproteksi diri, untuk tetap hidup bersama dengan corona. Tapi ya hati-hati, Pak. Nah, konsep yang sama, itu perusahaan harus juga begitu, Pak. Yes. Jadi kalau kita terus menghadapi takut dengan corona, terus nggak berusaha gitu, ya enggak, Pak. Ya tetap harus usaha. Terus bagaimana kalau konsumennya tidak mau datang? Ya kita yang harus datang ke konsumen. Bagaimana kalau terus kemudian konsumennya nggak mau beli? Ya kita cari cara agar konsumen mau beli dengan cara menawarkan produk yang relevan misalnya. Atau produk baru, atau cara baru. Apa saja. Nah ini adalah hidup berdampingan dengan corona. Bukan hanya memilih untuk kemudian stay at home, kemudian close the store, atau close the business. Nggak, sudah gitu aja. Nggak bisa, Pak. Ya kan, tetap kita harus berusaha seperti halnya saya harus traveling, Pak. Otomatis saya harus sering-sering mandi, saya harus sering-sering pakai hand sanitizer, saya harus siap dengan segala macam protokol kesehatan, tes COVID berulang-ulang, kemudian juga jaga makanan, jaga kesehatan, jaga tubuh, jaga waktu tidur, dan lain sebagainya, minum vitamin. Ini untuk apa? Untuk hidup berdampingan dengan corona. Nah, perusahaan juga sama, Pak. Perusahaan juga harus mengikuti protokol kesehatan, protokol kebersihan, kemudian berpikir thinking out of the box, minum vitamin misalnya. Vitaminnya perusahaan itu kan macam-macam, Pak. Bisa injek modal kerja, bisa kemudian cari harga lebih murah, financial restructuring, apapun lah.
agar bisa hidup berdampingan dengan corona. Artinya kalau selain daripada itu Pak, suatu hal yes, penting lagi saya tambahkan, kita masih punya Tuhan Pak. Yes. Itu yang paling penting. Mungkin kedengaran terlalu spiritual, tetapi ini yang membantu dan menguatkan saya dan seluruh perusahaan. Ya, tadi saya ingat Pak Aris sempat punya value kan, bersatu, berdoa, berkarya. Wah, itu kan value-nya. Saya rasa sih untuk hidup berdampingan tentu harus ada ekstra effort ya Pak ya. Kayak Pak Arif tadi harus pasti Pak. Kali. Ya pilihannya berarti antara mungkin beberapa orang ataupun company tidak mau melakukan lebih banyak, begitu Pak ya? Ya. Alias males, ya kan? Karena kalau memang mau do something ya memang harus ada korbankan lebih banyak Pak ya? Ya. Jadi Pak Arif harus ikuti protokol, mandi berkali-kali, ya kan? Harus pakai masker, APD, cuci tangan, macam-macam dan lain sebagainya. Dan kalau boleh sharing sedikit Pak, bapak-bapak yang hebat di luar sana juga melakukan hal yang sama. Yes. Kemarin misalnya Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, itu berkunjung ke tempat kami, Pak. Wow. Ya, beliau juga enggak terus work from home doang, Pak. Ya, tetap dia jalan melihat market, melihat pasar, melihat industri dan lain sebagainya. Tetapi dia juga sharing bahwa, hidup saya juga harus berdampingan dengan corona, atau saya juga harus jaga kebersihan, saya seharusnya ini. Ya jangan salaman lah sama saya karena prosedurnya sekarang nggak boleh salaman, gitu kan? Ya, semua prosedur diikutin, Pak. Tetapi business goes on, work terus jalan. Itu makna berdampingan dengan corona, Pak. Oke, tapi untuk menggerakkan company kita, menggerakkan mungkin teman-teman yang ada di bawah, mungkin kalau Pak Ari dengan para leader kita punya konsep yang kita bisa pahami, bagaimana Pak menggerakkan supaya mereka juga punya satu vision company kita, karena kan ngomong produktivitas company tentu hanya bicara tentang leadernya, tapi semua bagian. Nah, terus bagaimana Pak bisa menggerakkan mereka sehingga satu company bergerak bareng-bareng? Dua hal yang tadi saya sebutkan, Pak. Pertama, kita sendiri harus punya belief. Yes. Kalau kita nggak punya belief, sudah forget it, Pak. Top of the pyramid itu dalam struktur organisasi, itu harus punya belief. Yang kedua, komunikasi, Pak. Tetap kita harus komunikasikan belief ini ditransfer ke semua orang, agar setiap orang itu mempunyai visi dan cara pikir dan motivasi yang sama. Sehingga satu visi, Pak. Dan kemudian mungkin kalau kita bicara tentang lebih jauh Pak ya, sekarang apa sih yang harus dimiliki orang-orang kita, atau tentunya kan ini kan salah satu motor penggerak dari perusahaan Pak ya, teman-teman kita. Apa yang seharusnya kalau hari ini banyak orang mendengar di dalam company, mereka yang sedang bekerja, mungkin dalam kondisi krisis ataupun memasuki new normal, apa sih yang harus mereka build Pak, yang harus mereka bangun, skill apa mungkin, atau knowledge apa, sehingga yang mungkin dibutuhkan di masa new normal setelah ini, Pak, untuk membantu company lebih perform, lebih produktif. Apakah ada masukan dari Pak Arif untuk teman-teman yang kali ini menyaksikan, Pak? Saya menawarkan prinsip saya, Pak, yaitu never give up. Dengan semangat yang kita believe bahwa never give up itu it works, Pak. Yes. Kita tidak akan putus harapan. Sama saja, ya balik-balik lagi, ya tetap never give up. Never give up, ya. Never give up, Pak. Karena at some point pasti ada, kalau nggak give up, cari-cari, pasti ada ketemu ya, Pak, ya? Ya, spiritnya itu, Pak, yang penting. Tapi kalau kita sudah menyerah saat ini, siapa tahu kita itu sudah dekat sekali dengan problem solving. Itu yang membuat saya terus bekerja dengan sistem never give up. Kita sekarang bekerja sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus mau mulai give up gitu ya. Terus saya mulai berpikir, jangan-jangan bulan keempat itu ada solusi. Lanjut lagi makanya ya. Lanjut lagi never give up. Begitu gini, ini COVID kok nggak selesai-selesai ya. Loh, siapa tahu nanti bulan Agustus sudah ada vaksinnya. Betul. Dan kita give up sekarang. Rugi, Pak. Kita coba, Agustus belum ada, Pak. Belum ada. Terus saya pikir lagi, jangan-jangan nanti September ada vaksinnya. Berarti saya semangat lagi, Pak. Ya itu never give up, Pak.
Ya, jadi salah satu poin penting buat company atau siapapun yang sedang bekerja ya satu hal never give, karena tidak tahu, siapa tahu besok sudah ada ya Pak ya. Iya, Siapa tahu dalam waktu dekat sudah ada perubahan yang cukup signifikan begitu Pak correct, Pak correct. Arif ya.